فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap syarah Umdatul Ahkam, pada pertemuan sebelumnya sudah kita baca satu hadis. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai apa? Beliau salat bersama Rasulullah SAW dan juga anjuran ketika salat berjamaah hanya 2 orang bagaimana letak dan posisinya. Hadisnya setarkan terlebih dahulu, barakallahu fikum, tafaddalu. Benar enggak di Ibnu Abbas itu suran? Wah, anu lafadznya kan beda lafadznya itu. Hah? Salah ya? Di lafadznya yang sama nih. Fa aqamani an yamini. Nah, barakallahu fiik, besok dikondisikan lagi ya. Kita lanjutkan. Kemarin sudah kita sempat baca syarahnya atau belum? Qala asy-syarih wa asbahullah saqal musannif ta'ala al-hadits li bayani mauqif al-ma'mum min al-imam in kana wahdah. Kita baca sedikit waktu itu ya, kalau tidak salah. Al-mu'allif di sini menyebutkan saqa itu artinya adalah dzakara. Paham ya? Mu'allim menyebutkan hadis untuk menjelaskan bahwasanya tempat posisi makmum dari imam ketika sholat sendirian. Maksudnya makmum sendirian. Jadi 2 orang dengan imamnya berarti ya. Posisinya di mana? Posisinya sudah kita lewati, posisinya di kanannya imam atau kirinya imam? Kanannya imam. Situ ya, kita lihat. Qaulu bittu 'inda khalati Maimunah, aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Hiya bintul Harits, Maimunah bintul Harits zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fihi baitutatul muhnam. Mahram 'inda mahramih. Di dalam hadis ini ada pendalilan bolehnya seorang mahram tidur bermalam di rumah mahramnya. Ibnu Abbas mahramnya Maimunah. Ya kan, karena Maimunah bibinya. Di rumah bibinya. Berarti kita bermalam di rumah bibi kita boleh atau tidak? Hukum asalnya boleh. Paham ya? Karena sama-sama mahramnya. Wa fi ziyaratul arham. Di dalam hadis ini sudah ada pendalilan mengunjungi apa? Na'am barakallahu fiik. Na'am zawatul arham. Paham ya? Ziyaratul arham, sama-sama istilahnya mengunjungi saudaranya lah. Ini kan bibi saudara sendiri kan? Saudara kan? Nah, bibi itu saudaranya siapa bibi itu? Saudaranya ibu atau saudaranya apa? Mas saudara. Ya, mas saudara dan berziarah tidak masalah. Cuman lihat sikon 4. Apa sikon 4? Situasi, kondisi dan tempatnya. Bibinya itu awam atau ahlus sunnah. Kemudian ada anak-anak bibinya. Bagaimana anak bibinya itu kalau perempuan berarti sepupu kan? Nah, bukan mahramnya. Dikondisikan semuanya. Nah, semuanya aman, terkondisikan, silakan. Hukum asalnya boleh. Qaulu faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam minal lail. Waktu itu Rasulullah SAW berdiri untuk salat malam. Ai ba'da an nama, lihat, salat malam setelah tidur. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya kalau memungkinkan tidur dulu baru salat malam. Kalau misalkan khawatir enggak bisa bangun malam atau sedang sakit capek, boleh diawalkan sebelum tidur. Paham ya? Nah, yang afdalnya tidur dulu baru bangun malam. Ba'da an nama, setelah beliau tidur. Li'annahu qad jaa'a fi ba'd riwayat annahu nama hatta nafakha. Dikarenakan datang dalam sebagian riwayat bahwasanya beliau tidur sampai mengeluarkan suara. Kalau bahasa Indonesianya apa Bang, mengeluarkan suara itu Bang? Ngorok bahasa Jawa. Ayo, mendengkur. Ayo, mendengkur. Benar itu Bang? Ayo, kalau bahasa Jawanya ngorok. Enggak masalah, itu enggak dilarang oleh syariat. Jadi jangan bilang ngorok haram, jangan itu enggak boleh. Paham ya? Nah, hanya saja orang beda-beda. Kalau biasanya badannya agak besar, itu biasanya adalah ngorok-ngorok dikit itu. Paham ya? Mendengkur. Kalau badannya kurus itu biasanya jarang, cuman ada juga. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat sini. Hukum asalnya enggak haram karena memang tabiat, dalam artian sulit untuk kita mengelak. Orang ngorok itu kan enggak dengar dia. Dia yang ngorok itu enggak dengar dia. Yang dengar orang lain. Benar enggak ini? Paling-paling dia sekilas kaget. Nah, seperti itu. Nah, lihat Rasulullah pernah tidur sampai nafakha, sampai mengeluarkan suara tadi. Mendengkur. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nama nafakha, dan dahulu Rasulullah apabila beliau tidur itu mendengkur.
Tapi juga jangan bilang wah ana mau setiap kali tidur mau mendengkur biar mencontoh Rasulullah, enggak perlu juga. Paham ya? Nah, karena ini bukan syariat yang harus diikutin. Cuma penyebutan bahwasanya Rasulullah SAW waktu itu ketika tidur itu beliau seringnya apa nafakha, mengeluarkan suara dari mendengkur. Sehingga ketika antum lihat teman antum kok ketika tidur kok ngorok mendengkur itu bukan celaan. Paham ya? Antum sabar aja. Nah, saya pahami ya. Karena kadang-kala yang mengingatkan ini dia mendengkur enggak dengar dia, dengar orang lain. Wah, jangan ngorok suaranya keras sekali. Ternyata apa? Dia ketika tidur yang orang yang ngomong ini dengkur juga, cuma dia enggak dengar gitu loh. Nah, maksudnya sama-sama sabar, sama-sama pengertian. Wa fihi fadilatul qiyamil lail. Masyaallah, di dalam hadis ini ada pendalilan keutamaan salat malam, qiyamul lail. Ini penting sekali ya, jangan sampai malas-malasan ini. Mau di pondok, di luar pondok, di rumah, safar pun untuk apa qiyamul lail yaitu salat witir, Rasulullah melakukannya. Karena dua salat sunnah dikenal dengan sunnah muakkadah. Apa itu? 2 rakaat sebelum subuh sama salat witir itu. Paham ya? Itu beliau melakukannya ketika safar, ketika mukim. Kita lihat, wahiyya minal ibadat al-jalilat, yang mana salat malam termasuk ibadah-ibadah yang mulia. Allati yuzadu bihal iman wa yasul bihal khair, yang dengannya akan bertambah keimanan dan juga akan mendapatkan kebaikan. Wal bir, dan juga kebajikan, wal ihsan, juga kebaikan. Fala yanbaghi lil muslim an yahrum nafs, an yuharrim nafsahu min qiyamil lail, maka tidak selayaknya bagi seorang muslim mengharamkan dirinya untuk salat malam, maksudnya sengaja tidak mau salat malam. Paham ya? Jangan, pastikan dibiasakan. Ketika di pondok biasa, ketika pulang pun biasakan. Orang tua diajak kalau belum terbiasa. Paham ya? Biasanya orang tua yang udah paham syariat insyaallah paham lah. Nah, di situ ta'awun, alarm nyalakan, sama-sama bangun, jangan rumah gelap sekali kayak kuburan, jangan. Maksudnya apa? Maksudnya enggak ada qiyamul lail, enggak ada salat malam, jangan. Nah, ada reaksi ta'awun gitu. Nah, misalkan dia bangunkan istrinya atau istri bangunkan suaminya atau anak dibangunkan, itu bagus sekali. Walau bi rak'ah atau bi aktsar, walaupun dengan 1 rakaat atau lebih. Bukan berarti mudah-mudahan kalau dia mampu lebih bagus. 3 rakaat lah minimalnya. Kalau seandainya dia mampu. Kalau ternyata waktunya mepet sekali 1 rakaat paling terakhir gitu. Witir. Paham ya? Nah, tapi kalau dia masih mampu 3 rakaat tadi itu bagus. 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam, atau 3 rakaat langsung salam terakhir. Itu boleh. Yang enggak boleh itu salat witir 3 rakaat dengan cara seperti salat maghrib, itu enggak boleh. 2 rakaat enggak salam, bangkit lagi baru salam, itu enggak boleh. Paham ya? Yang boleh 3 rakaat langsung salam di akhir, atau 2 rakaat salam, bangkit lagi 1 rakaat salam lagi. Paham? Itu yang diperbolehkan. Naam. Kata beliau barakallahu fiik, fa an Aisyah radhiyallahu anha qalat min kulli lail qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail wa awsatih wa akhirih fantaha witruhu ila as-sahar. Masyaallah. Setiap malamnya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu witir. Nah, terkadang di awal malam, terkadang di pertengahan malam, terkadang di akhir malam. Fantaha witruhu ila as-sahar, dan berakhir witirnya itu ketika sahur. Paham ya? Nah, ini sebagian mereka ada yang mengambil pendapat atau memahami di awal malam sholat dulu, tidur, kemudian pertengahan malam bangun lagi, sholat dulu, kemudian tidur, kemudian akhir malam bangun lagi. Paham ya? Wallahu alam, itu yang memahami sebagian seperti itu. Kemudian yang kami pahami wallahu alam, nanti kalau ada yang paham yang lain diluruskan nanti, itu bahwasanya terkadang beliau awal malam pernah, pertengahan malam pernah, akhir malam pernah. Paham ya? Dan akhir malam ini tentunya afdal, kenapa? Karena di akhir malam itu bertepatan dengan turunnya siapa? Allah SWT kemana? Ke langit dunia. Memberikan berapa jaminan itu? 3 jaminan. Man yad'uni fa astajibalah, man yastaghfiruni fa aghfiralah, man yas'aluni fa utiyah. 3 jaminan. Siapa yang berdoa aku kabulkan. Siapa yang meminta aku beri. Siapa yang minta ampun aku ampuni. Nah, jangan malas-malasan, apalagi sudah ada yang adzan, bangunkan. Paham ya? Berat memang rasanya, tapi seberat apapun udah terbiasa, itu ringan. Campakkan tuh selimut, bismillah. Campakkan tuh malas, bismillah. Kalau punya alarm, kalau di rumah misalkan, alarm itu naruhnya jangan dekat-dekat kita, agak jauh dikit. Biar berisik kita bangun itu loh. Paham ya? Nah, karena kalau alarm didekatkan itu kadang-kadang kalau berisik matikan lagi, tidur lagi dia. Itulah yang terjadi sebagian tempat seperti itu. Nah, pastikan kita profesional sportif, membiasakan diri. Bukan wajib tapi sunnah. Jadi bukan di pondok aja ya, di rumah pun dibiasakan seperti itu. Nah, bangunkan istrinya kalau punya istri. Paham ya? Bangunkan suaminya kalau dia
nah perempuan mengenai suaminya atau anaknya diajak salat malam, hidupkan rumah. Paham ya? Nah, jangan sampai rumah seperti kuburan. Malam gelap gulita sampai pagi baru terang. Allahul musta'an. Naam. Kata beliau barakallahu fiik, qaulu faqumtu an yasarih, kemudian aku berdiri di sebelah kirinya. Keliru apa benar ini? Beliau posisinya menjadi makmum, tapi Ibnu Abbas berdirinya di sebelah kirinya. Keliru atau benar? Keliru. Akhirnya diubah. Ngubahnya lewat depan atau belakang? Yang sahih lewat belakang. Karena lewat depan lewat shaf enggak boleh. Paham ya? Dalam artian sutrahan. Dan lewat sutra enggak boleh. Jadi gini. Paham ya? Diputar gitu. Itu pendapat yang kuat. Nah, karena perbedaan pendapat terjadi tapi itu yang kuat. Jadi lewat belakang. Karena sutratul imam, sutratul makmum itu sutratul imam. Sutratul makmum, sutratul imam. Sutrahnya makmum itu sutrahnya imam. Jadi kalau imam dah bikin sutrah, makmum enggak perlu bikin sutrah lagi. Itu pada asalnya. Kalau masih berjamaah loh ya. Jadi kalau ada orang batal kok lewat di depan makmum, dihalau enggak, Bang? Jangan dihalau. Dulu pernah kejadian itu. Ada ikhwah salat ini dia batal kemudian lewat di sela-sela shaf, diginikan sama dia. Berarti dia kurang paham dia. Enggak paham dia. Kalau yang paham, makmum itu sutrahnya makmum, sutrahnya imam itu gitu loh. Jadi kalau ada yang batal kok lewat di depan makmum tadi itu biasa aja, enggak usah dihalu-halu, enggak usah. Bisa dipahami? Nah, karena sutrahnya makmum, sutrahnya imam. Mafhum? Kecuali kalau dia masbuk. Terlambat satu rakaat misalkan. Nah, itu kalau depan, ada depan maju ke depan atau geser kanan atau kiri kalau memungkinkan. Kalau jaraknya jauh, salat di masjid jami' itu dia berada shaf ke-8 misalkan. Selesai, wah, akhirnya pada bubar. Nah, perlu enggak dia maju ke depan? Kalau majunya jauh sehingga merusak hayat salatnya, sampai 10 langkah misalkan. Wah, maju ke depan itu, nah itu enggak perlu. Paham ya? Tapi kalau satu langkah, 2 langkah maju. Bisa dipahami? Itu berarti bagaimana posisinya? Kalau dia bawa tas, kasih tas depannya gitu. Kalau enggak bawa sama sekali udah berdiri sini salat semampunya. Ada orang lewat di depannya, kalau mampu dihalau. Kalau jauh udah sama di luar kemampuannya. Bisa dipahami? Itu penting juga. Jangan sampai karena ingin ngejar bikin sutrah maju ke depan 10 langkah gitu. Wah, jauh sekali 10 langkah. Bisa dipahami ya? Naam. Kata beliau, wa hadza khilafus sunnah, ini berseberangan dengan sunnah kalau berdirinya makmum di samping kiri imam dalam kondisi 2 orang. Wa li hadza akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi wa adarah. Oleh karena itu Rasulullah mengambil kepalanya dan putarkan gini. Paham ya? Lewat belakang atau lewat depan tadi? Belakang ini. Putarkan. Paham? Naam. Wa qad bawa al-Bukhari babun idza qama ar-rajulu an yasaril imam wa hawwalahu al-imam wa khalfahu ila yaminih tammat salatuhu masyaallah. Imam Bukhari meletakkan bab apabila seorang itu berdiri, berada di samping kiri imam, paham ya? Hendaknya imam itu kemudian imam mengubahnya, memindahkannya di lewat belakang, khalfahu ila yaminih, dipindah ke samping kanannya, tamat salatuhu, salatnya sempurna. Jadi boleh, enggak membahayakan walaupun bergerak. Jadi gerakan yang sedikit dalam salat itu boleh. Paham ya? Misalkan lagi salat Allahu Akbar, lihat anaknya di depannya, ternyata ada kalajengking lewat. Sama anaknya mau ditangkap. Boleh enggak gerak mengkondisikan anak tadi? Boleh, tapi enggak usah bicara. Paham ya? Enggak usah bicara. Datang mungkin kalajengkingnya dibunuh atau anaknya diambil. Paham ya? Seperti itu. Naam. Kita lihat sini. Qalu fa akhadha bi ra'si fi riwayah akhadha bi uduni. Dalam riwayat yang lain sebutkan beliau kemudian mengambil kepalaku, diputar ke belakang. Ada riwayat yang lain mengambil telinga, itu telinganya diputar. Dengan telinganya putar gini. Masih kecil waktu itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Na'am. Qalu fa aqamani an yaminih, ucapan beliau. Kemudian beliau menjadikan aku berdiri di samping kanannya, fihi ingkar munkar hatta walau fi shalah. Di dalam hadis ini ada pendalilan bolehnya mengingkari kemungkaran walaupun di dalam salat. Salat ini Rasulullah salat. Karena kalau makmum dia sendiri berada di samping kiri imam, mungkar bukan? Mungkar, indahkan. Paham ya? Nah, seperti itu. Wa fi anal harakah al-yasirah fi shalah la tubtiluha, masyaallah nih. Dalam hadis ini pendalilan bahwasanya gerakan sedikit itu enggak batalkan salat. Wa hakadzal harakah wa in kanat katsirah. Penting ini penting sekali ya. Demikian juga gerakan yang banyak walaupun banyak, ingkat min maslahatiha, kalau itu ada maslahannya, ada keperluannya, ada kebaikannya, ada manfaatnya, la tubtiluha. Contohnya, paham ya?
Nah, jadi gerakan sedikit ma'ruf, jelas. Gerakannya banyak. Contohnya apa? Nah, anaknya ketika lagi sholat Allahu Akbar, anaknya main di dekat apa? Dekat kabel-kabel nih. Dekat cop-copan. Kemudian barakallahu fik, anaknya itu mungkin yang nampak itu posisinya apa posisinya? Mau ngambil kabel yang mungkin terkelupas gitu loh. Kan setrum nanti. Jangan dibiarin aja. Ambil anaknya atau dikondisikan barangnya tadi itu. Walaupun gerakannya agak banyak, kalau ada manfaat itu enggak masalah. Paham ya? Nah. Atau misalkan lagi salat Allahu Akbar, depan imam ada ular kobra lewat. Ular kobranya gini. Misalkan ya. Nah, itu misalkan imamnya bergerak, kemudian menghalau, kemudian mengkondisikan ular tadi enggak masalah. Tapi boleh ngobrol. Paham ya? Ngobrolnya enggak boleh. Karena seperlunya tadi itu. Bisa dipahami? Nah, contohnya ada Allahu Akbar, sebelahnya pingsan. Paham ya? Nah, dia aslinya kalau enggak ada yang nolong sama sekali, dia nolong ngambil kemudian disingkirkan itu surat lagi, enggak batal aslinya. Cuman kalau sampai banyak sekali ya, bawa belakang kemudian ngambil air minum, kemudian ngerokin, ini udah di luar hayah itu. Paham ya? Nah, seperlunya ngambil, dikondisikan, balik lagi. Bisa dipahami enggak? Jangan diamkan aja salat ini. Biarin aja lah, jangan. Paham ya? Itu termasuk ta'awun juga itu langsungan. Ya kadang orang panik juga kan. Nah, kita lihat sini, wa hadzal haditsu lahu turuqun katsirah. Hadis ini memiliki jalan yang banyak, wa mutawwalah wa mukhtasarah, ada yang panjang lebar, ada yang ringkas. Wa inna masaqal musannif li bayani anal imam yusalli biman ma'ahu bijanibih. Untuk menjelaskan bahwasanya musannif menyebutkan untuk menjelaskan bahwasanya imam itu salat bersama makmum tadi di sebelah kanannya. Maksudnya sebelah kanan imam itu makmumnya. Idza lam yakun ahadun ghairah, apabila enggak ada seorang lain, enggak ada seorang pun yang lainnya. Wal musannif ta'ala huna qad asyara ila ba'dil muhimmat wa nasallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad. Dan musannif di sini telah mengisyaratkan pada perkara-perkara yang sebagian perkara yang penting. Kita minta kepada Allah Taala taufik dan juga kelurusan. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti sudah kita selesaikan bab seputar apa? Seputar as-sufuf. Pada pertemuan yang akan datang kita masuk bab yang baru, babul imamah, bab seputar imam, bagaimana kriteria imam, bagaimana yang harus menjadi imam, apakah orang-orang tertentu atau bagaimana, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.